Problematika mengenai lingkungan seringkali menjadi topik perbincangan yang hangat di berbagai kalangan masyarakat dan juga sosial media. Mulai dari banjir, sampah, kebakaran hutan, tanah longsor, dan masih banyak bencana lainnya yang didalangi oleh tokoh utama dari bumi ini sendiri, yaitu manusia. Keegoisan mereka yang seringkali mementingkan kepentingan pribadi akan besar kemungkinannya akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Pandemi COVID-19 yang telah melanda bumi kita telah menyumbangkan sampah baru sekitar 30 hingga 50%, dengan 0,1%-nya merupakan sampah masker medis sekali pakai. Setelah melihat banyaknya wabah dan juga bencana alam yang telah menyerang negeri kita, dapat kita simpulkan bersama bahwa bumi kita telah mengalami kerusakan. Padahal sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk menjaga kelestariannya. Lantas, apakah kita hanya bisa diam saja? Menjadi cuek dan tidak peduli dengan ini semua? Menjadi tuli, menutup mata, dan mementingkan keegoisan diri? Kita yang butuh, tapi kita juga yang membiarkannya tidak utuh. Kita yang menghuni, tapi kita juga yang terus membiarkannya tersakiti. Sebagai makhluk sosial yang berwawasan luas, apakah pantas menjadikan bumi terus tertindas? Kawan-kawanku, sebagai generasi milenial, kita harus cerdas untuk menyikapi masalah ini dan juga memberikan aksi nyata untuk memecahkannya. Kita bisa memulai dari melestarikan lingkungan di sekitar kita dan juga mengobati kelestarian bumi yang sudah banyak terkoyak oleh perbuatan manusia dengan cara meningkatkan kesadaran diri untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita, melakukan hal-hal sederhana untuk kelestarian lingkungan kita, serta tidak mencemari karena tahu itu akan mencelakai. Karena hal-hal kecil yang kita lakukan akan besar dampaknya untuk kelestarian lingkungan kita. Oleh karena itu, ayolah kita mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil serta sederhana untuk menyelamatkan bumi kita dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sudah menjadi tugas utama kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. Lantas bagaimana caranya? Caranya ialah memahami permasalahan yang mengancam lingkungan dan cara mengatasinya. Yang pertama, saya akan membahas sampah. Kita harus menerapkan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R ialah reduce, reuse, dan recycle. Reduce ialah mengurangi pemakaian sampah sekali pakai. Contohnya, pada saat pandemi ini, pemakaian masker medis sekali pakai menimbulkan banyak sampah. Oleh karena itu, kita harus beralih ke masker kain 3 lapis untuk mencegah penularan virus corona. Reuse ialah pemakaian kembali barang dengan fungsi yang berbeda. Contohnya, memakai kembali botol bekas minuman menjadi pot tanaman. Recycle ialah mendaur ulang barang atau sampah menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan. Yang kedua adalah energi. Kita harus bisa menghemat energi di sekitar lingkungan kita untuk mencegah pemanasan global yang mengakibatkan ozon semakin menipis dan mencairnya kutub utara. Kita bisa mencegahnya dengan berhemat listrik, mengurangi penggunaan AC, dan bila kita menggunakan listrik, gunakanlah dengan bijak. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati harus kita jaga guna menjaga keseimbangan ekosistem. Caranya, yang pertama, menghijaukan lahan di sekitar kita dengan cara menanam tanaman. Yang kedua, merawat tanaman yang ada di sekitar kita dengan cara menyianginya dan menyiraminya. Yang ketiga, jika kita menebang pohon atau menemukan tumbuhan yang mati, harap menggantinya dengan tumbuhan yang baru, atau bisa disebut juga dengan reboisasi, karena dengan itu tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dan mencegah bencana longsor dan banjir. Yang keempat, kita menjaga kelestarian fauna dengan cara menyediakan tempat bagi hewan dan menyediakan makanan, serta tidak memburunya dan membunuhnya. 4. Air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang penting bagi umat manusia. Bila kita tidak menjaga kelestariannya, kemungkinan air akan habis ataupun terkontaminasi. Caranya, yang pertama, kita menggunakan air dengan bijak dan hemat. Yang kedua, jika ada keran yang tidak digunakan, hendaknya kita mematikannya. Yang ketiga, kita tidak boleh mencemari air.
Jadi adalah berbagai macam hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya dan menyelamatkan bumi umumnya. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada saat pandemi seperti ini, jangan sampai niat kita surut untuk menjaga lingkungan. Sekecil apapun usahamu itu tetap kerja nyata. Selamat Hari Bumi. Kini sampailah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman kejuaraan video edukasi dan lens saturation foto kontes. Yang pertama, peraih video terbaik dalam lomba video edukasi. Selamat kepada kelas 10 MIPA 1. Permasalahan sampah di Indonesia hingga kini masih jadi PR yang sulit untuk terselesaikan. Faktanya, Indonesia bahkan tercatat sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia, loh good people. Aduh, miris ya. Sampah plastik adalah salah satu yang terbesar jumlahnya. Bahkan sepanjang masa pembatasan sosial berskala besar, hingga Juni 2020 penggunaan kantong plastik sekali pakai di ibu kota meningkat. Dari sekitar 6.300 ton sampah per hari yang terkumpul di Jakarta, 1.000 ton diantaranya sampah plastik. Wah, tepat sekali nih. Makasih kan infonya. BTW ada link pendaftarannya apa tidak? Tak terhitung aksi manusia yang menghasilkan sampah dalam kehidupannya. Sampah yang akan terus bertambah selama insan kehidupan di dunia masih melakukan aktivitasnya. Kita semua adalah saksi mata akan sampah plastik yang ada di sekitar kita. Mau sampai kapan kita terus dihantui masalah sampah plastik? Memang diperlukan pemikiran kreatif guna memanfaatkan barang bekas di sekitar kita. Sebagai generasi milenial yang cerdas, kita harus tetap produktif menyurutkan masalah sampah di era pandemi. Mengikuti kompetisi daur ulang sampah di era pandemi menjadi salah satu dari ribuan cara yang dapat kita lakukan guna mengurangi pencemaran sampah. Dengan mengikuti kompetisi daur ulang tersebut, maka secara otomatis kita sudah menerapkan salah satu prinsip dari pengolahan sampah, yaitu recycling. Sikap peduli terhadap lingkungan tidak hanya terbatas pada mengolah kembali sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Namun, kita juga bisa berpartisipasi dalam upaya penanaman pohon dan penghijauan kembali kawasan hutan maupun lahan kosong agar udara di sekitar kita tetap bersih dan sehat. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari kegiatan reboisasi. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga struktur tanah agar tidak rusak, membangun kembali habitat alam dan ekosistem, serta mencegah pemanasan global.
Berdonasi memanglah penting dan dapat kita lakukan untuk mendukung program pemerintah menghijaukan kota agar terbebas dari pencemaran lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selamat kepada pemenang. Selanjutnya, peraih 3 foto terbaik dalam lomba Lens Saturation Photo Contest. Selamat kepada kelas 10 MIPA 4, 10 MIPA 5, 11 MIPA 5. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga hadiah yang kami berikan bisa bermanfaat dan barokah. Kawan-kawanku semua, marilah kita dukung bersama program perlindungan terhadap lingkungan yang dirancang guna meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi apresiasi terhadap bumi yang kita huni. Salam bumi, pasti lestari. Adiwiyata Mandiri, bisa. ASEAN Eco Green School, pasti bisa. Semanta Jaya!